Oke. Oke. Sip. Jadi sekarang kita bakalan belajar Poisson dan Uniform Probability Distribution. Diawali dengan yang pertama kita bakalan belajar Poisson dulu. Habis itu baru kita bakalan belajar ini Uniform Probability Distribution ya. Oke. Ina. Boleh minta tolong di mute dulu. Oke, nggak apa-apa kok. Halo Ayunita. Oke, nggak apa-apa. Yaudah. Terus yang kedua kita bakalan belajar. Halo guys, sorry tadi internetnya atau kenapa. Udah recording ya. Oke deh. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Jadi Poisson probability distribution itu kita baca di sebelah kanan ya. A Poisson random variable counts the number of success over a given interval of time or space. Jadi Poisson itu adalah sebuah sebuah variabel random yang bisa ngitung nih kira-kira berapa sih jumlah suatu kejadian ya. Berapa sih jumlah suatu kejadian pada sebuah interval. Interval ini bisa satu time, yang kedua bisa dalam space atau ruang. Ya, bisa waktu misalnya kira-kira berapa sih peluang dari jam berapa? Jam 14 ya. Berapa peluang dari jam 14 sampai jam 15? Itu misalnya berapa peluang munculnya atau berapa peluang lewat ya, misalnya ada sebuah jalan nih, berapa peluang lewatnya 500 orang di jalan misalnya di sebuah gang gitu ya. Nah, kalau apa nih? Iya, nggak apa-apa. Terus kalau interval space berarti kayak misalnya kalian belajar misalnya kantin gitu ya. Kalian datang ke kantin. Nah, misalnya di kantin yang luasnya ini tertentu gitu ya. Berapa peluang orang datang tuh ke kantin itu? Misalnya berapa peluang 100 orang datang ke kantin itu setiap harinya gitu ya. Nah, itu bisa kalian hitung pakai Poisson probability distribution. Nah, biar lebih kebayang misalnya ya. Kita sebutin aja deh. Apa sih requirements atau apa sih syarat sebuah proses atau sebuah kejadian itu bisa disebut sebagai sebuah kejadian Poisson atau Poisson process gitu ya. Nah, kita baca nih. The number of successes within a specified time or space interval equals any integer between 0 and infinity. Jadi, misalnya tadi, kita punya sebuah gang gitu ya. Berapa nih dari jam 14 sampai jam 15 peluang orang lewat gang itu? Ya bisa 0, sama sekali nggak ada yang lewat gitu kan ya. Atau bisa banyak banget gitu yang lewat ke gang itu. Nah, itu. Jadi number of people yang passing by gitu ya, number of people yang lewat jalan itu bisa dari 0 sampai infinity. Kemudian yang kedua, the number of successes counted in non-overlapping intervals are independent. Jadi misalnya jarak banyaknya orang yang lewat jam 14 sampai 15 itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya orang yang lewat di jam sebelumnya. Jadi misalnya di jam sebelumnya kan berarti di jam 13 sampai 14. Ini ada orang lewat juga. Nah, banyaknya orang di sini itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyaknya orang yang lewat di jam sebelumnya. Jadi kayak independen gitu. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, the probability that success occurs in any interval is the same for all intervals of equal size and is proportional to the size of the interval. Oke, jadi artinya di sini adalah probabilitas sebuah kejadian terjadi ya, itu sama di interval manapun. Jadi mau probabilitas di jam 13 sama di jam 14, asalkan mereka lebarnya sama-sama 1 jam gitu ya, itu peluangnya bakalan sama nih. Gitu.
Jadi misalnya berapa sih peluang orang lewat sebanyak 100 orang di suatu gang di jam 13 sampai 14 itu bakalan sama dengan peluang 100 orang yang lewat di jam 14 sampai 15. Kenapa sama peluangnya? Karena ya ini sama. Ya karena mereka jaraknya sama-sama 1 jam. Gitu. Ya, jadi itu Poisson proses. Biasanya Poisson proses ini bisa dipakai buat nganalisis kemacetan biasanya ya. Kan kita misalnya nih di jalan di flyover Tebet gitu ya misalnya. Kira-kira biasanya kalau jam pulang kantor itu berapa sih jumlah kendaraan yang lewat gitu, motornya sekian, mobilnya sekian. Nanti dengan kita bisa lihat itu sebagai sebuah Poisson proses, pemerintah tuh bisa cari cara nih, kira-kira gimana caranya biar kemacetannya bisa diuraikan. Oke. Nah, contohnya nih, examples of Poisson random variable. Misalnya kalau kita lihatnya adalah interval waktu. The number of bikes cross Sudirman Station between 12 p.m. and 2 p.m. Berarti kita mau ngelihat berapa jumlah sepeda yang melewati stasiun Sudirman antara jam 12 siang sampai jam 2 siang. Itu intervalnya interval waktu ya berarti. Ini waktu. Atau bisa interval space. Misalnya nih, interval space-nya itu adalah berapa nih jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Kebayoran Baru gitu. Nah, ini dua-duanya merupakan contoh dari Poisson random variables. Oke. Nah, nantinya untuk mengukur berapa nih probabilitas 100 sepeda lewat di depan stasiun Sudirman selama misalnya ya, nih ada 100 sepeda lewat di stasiun Sudirman dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Nah, itu kita bisa ngitung nih pakai probability formulanya. Ya. Jadi, for a random variable x, the probability of x successes over a given interval of time or space is, jadi misalnya tadi kita mau ngitung berapa probabilitas ada 100 pesepeda lewat di stasiun Sudirman, gitu kan ya, di jam 12 sampai jam 14. Nah, itu kita bisa pakai rumus ini nih. Rumusnya adalah E ini adalah natural logarithm, nilainya ini selalu 2,718 sekian-sekian. Kalian kalau punya kalkulator, langsung aja tulis E, itu biasanya ada. Tapi kalau misalnya nggak ada E-nya, kalian bisa langsung tulis 2,718 aja. Pangkat ya, minus minus mu. Mu ini adalah mean, ya, mean number of successes. Jadi mu ini adalah pakai data biasanya. Berapa sih mu? Berapa sih rata-rata berapa sih rata-rata sepeda yang lewat di stasiun Sudirman dalam waktu 2 jam? Nah, biasanya ada tuh datanya. Rata-rata tuh berapa sih setiap harinya lewatnya? Oh, katakanlah setiap hari lewatnya dalam waktu 2 jam itu ada lewat 50 pesepeda gitu misalnya. Misalnya. Oke. Kemudian di sini mu pangkat X. X ini adalah yang mau kita cari. Kita pengen cari probabilitas dari berapa peluang 100 pesepeda. Berarti nanti X-nya ya 100. Ya, berarti kita mau cari berapa sih probability X sama dengan 100. Ya. Berarti rumusnya adalah nanti E pangkat minus mu ya, kali mu pangkat X dibagi X faktorial. Ingat faktorial ya, waktu sebelumnya kan udah pernah belajar. Berarti ini nanti rumusnya adalah E pangkat minus 50 ya. Terus di sini adalah 50 pangkat X. X-nya berarti 100. Dibagi dengan X faktorial. Berarti dibagi dengan 100 faktorial. Nih. Ini kan angkanya gede ya. Ini pasti bakalan gede banget. So, yang harus kalian lakuin ya emang kudu pakai kalkulator sih. Atau kalian bisa juga pakai bantuan Excel ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini mungkin? Belum ada ya?
Ya udah, oke. Oke, kalau belum ada kita lanjutin aja. Nah, untuk tadi kan kita udah pakai mu ya. Mu ini adalah datanya dari data dari rata-rata aja gitu kan. Yang biasanya kalau data rata-rata kendaraan yang lewat yang punya berarti ya dinas perhubungan gitu kan, lewat CCTV yang ada di pinggir jalan tuh biasanya bisa ngelihat berapa rata-rata setiap jamnya gitu kan. Nah, di sini ada beberapa formula atau rumus tambahan terkait dengan Poisson probability distribution. Ada expected value. Expected value itu nilainya sama aja kayak mu tadi ya. Misalnya mu berapa jumlah kira-kira pesepeda yang lewat dalam jangka waktu 2 jam. Ya, ini berarti sama dengan expected dari X gitu kan. Tadi adalah nilainya 50 gitu. Terus ini adalah varian dari X, rumusnya adalah lambda kuadrat, ini sama dengan mu juga, gitu ya. Jadi mu di sini selain dia rata-rata, dia juga merupakan varians gitu ya. Kemudian standard deviation-nya itu adalah akar dari varians ya. Di mana variansnya ini adalah mu, berarti standard deviation-nya akar mu. Gitu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh aja nih, misalnya ya. Kalau kita baca dulu nih soalnya. Airline traveler should be ready to be more flexible as airlines once again cancel thousands of flights this summer. Jadi pengendara atau bukan pengendara sih, penumpang pesawat terbang harus sefleksibel mungkin karena lagi-lagi ini kejadian nih ribuan penerbangan di musim panas ini di cancel gitu ya. The Coalition for Airline Passengers Right, Health and Safety, jadi ini kayak organisasinya gitu ya, organisasi passenger-nya, kayak organisasi buruh, nah ini organisasi passenger-nya gitu ya. The Coalition of Airline Passengers Right and Health and Safety average 400 calls a day to help stranded travelers deal with airlines. Jadi si coalition-nya ini menerima 400 telepon dari traveler, dari penumpang di setiap harinya. Suppose the hotline is staffed for 16 hours a day. Jadi sehari itu kerjanya 16 jam. Dalam 16 jam itu dia menerima 400 telepon. Ya, itu. Jadi di sini kita udah punya mu berapa nih? Mu 16 ya. Rata-rata dalam 16 jam ini dia dapat 400 telepon. Oke. Nah, yang A ditanya apa? Calculate the average number of calls in 1 hour interval. Kalau yang ditanya adalah 1 hour interval, ya udah. Berarti rata-rata 1 jam. Rata-rata 1 jam. Tadi rata-rata 16 jamnya jam 400 telepon. Berarti rata-rata 1 jamnya ya udah tinggal 400 bagi 16. Berapa tuh? 10 bagi berapa sih? 4 bagi 4 100 ya? 100 bagi 4 ya? 100 bagi 4 berarti berapa tuh? Berapa? 20? 25. Ya, 25. 25 telepon gitu. Kalau 30 menit ya, berarti ya 25 bagi 2 ya kan? Gampang aja lah gitu kan, 12,5. Oke. Ini kayaknya perlu digeser deh. Terus kalau 15 menit tuh ya udah kan. Taruh sini dulu ya. Berarti 12,5 bagi 2. Berapa nih? 6,25 gitu. Oke, itu buat nomor 1. Ya. Terus lanjut ke nomor nih yang B nih. Yang B kita kerjain di sini aja. What is the probability
of exactly 6 calls in a 15-minute interval. Jadi sekarang kita udah mulai ditanya nih, berapa probability kita nerima X-nya berarti berapa telepon tuh? Berapa? 6, Kak. 6, betul. X-nya sama dengan 6. Gimana nih cara ngitung probability X sama dengan 6 ya? Di probability X sama dengan 6. Ya udah, ingat-ingat aja tadi rumusnya. Rumusnya adalah probability X sama dengan X. Itu rumusnya di sini tadi. Sorry ya, aku hafal juga sih. Pangkat min mu. Pangkat min mu. Mu pangkat X ini ya. Dibagi dengan X faktorial. Berarti di sini rumusnya kita harus tahu dulu nih ya. Kita harus tahu dulu mu kita berapa. Nah, mu-nya harus kita sesuaiin. Di sini kan kita 15 menit nih. Ya, kita di sini waktunya 15 menit, maka di sini mu-nya harus pakai mu yang 15 menit. Harus ya ini ya. Berarti mu 15 menit tadi ketemu di sini 6,25. Tulis dulu. Terus X-nya berarti berapa? X-nya 6. Ini yang diketahui nih. Baru kalian masukin rumusnya. Berarti P X sama dengan 6, ini sama dengan pangkat min 6,25. 6,25 pangkat 6 dibagi dengan 6 faktorial. Silakan dihitung dulu pakai kalkulator. Aku juga belum nyiapin kalkulator ya. Kita ambil dulu. Ada yang udah nemu? Mana nih I-nya ya? Udah lama nggak pakai kalkulator. Oh ini. Kalau di kalkulator yang aku punya, ini Casio yang FX991ID, itu aku pakai pencet shift, habis itu pencet lon. Ya, shift lon, habis itu tulis E kan, muncul E-nya. Pangkat min 6,25. Ya, kemudian aku kalikan dengan 6,25 pangkat 6. Terus aku bagi dengan 6 faktorial. Mana nih faktorial? Oh, 6 faktorial. Ada yang udah nemu? Ada yang udah nemu belum? Lagi ngitung. Oke. Nggak apa-apa. Ini emang hitungnya harus pakai kalkulator sih. Kalau nggak pakai kalkulator kayaknya nggak tahu deh cara ngitungnya gimana ya. Udah ketemu? Hmm? 0,159811 kan? Iya betul itu. 0,1598 ini ya. Nah, itu adalah probability-nya. Jadi probability exactly 6 calls in a 50 minutes interval itu adalah 0,1598. Tulis aja di sini. The probability of exactly, atau bahasa Indonesia, probabilitas adanya 6 telepon dalam 6 telepon persis ya. Sorry, ini ada. Wait.
if in 15 minutes is 0,1598 gitu. Oke. Terus pakai warna ini lagi deh, putih lagi ya. What is the probability of no calls in 15-minute interval? Ya udah. Sekarang buat yang C ya, buat yang C ini kan kita mu-nya masih yang ditanyakan masih 15 menit interval ya. Ya, buat yang C ini yang ditanya itu kan masih 15 menit interval. Berarti kita masih boleh pakai mu yang 15 menit. Mu-nya 6,25 nih. Tapi sekarang X-nya adalah 0 ya buat yang C. Ini buat yang C. Berarti kita mau cari probability X sama dengan 0. Kan rumusnya berarti adalah E pangkat min 6,25 kali 6,25 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Ya. 6,25 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. 0 faktorial juga hasilnya 1. Berarti ini karena sama-sama 1 gitu ya. Ya udah, nggak usah ditulis aja. Jadi nanti ngitungnya adalah E pangkat 6,2 E pangkat min 6,25 aja. Hasilnya kalau di aku ini 0,00193. Dia tulisannya ya, sebenarnya ini tulisannya kayak gini. Tulisan di kalkulatornya ya. 1,93 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kan berarti nanti kalau ditulis pakai desimal jadi 0,00193. Gitu. Jadi 3 angka di belakang koma kan. 1,93, 1, 2, 3 gitu. Oke, pertanyaan yang D ini sama banget ya. Kita sekarang geser aja langsung ke yang E. Buat ABC ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aman? Aman, Kak. Aman. Yaudah, berarti yang E sekarang. What is the probability of at least 2 calls in 15-minute interval? At least 2. Kalau at least 2, berarti paling enggak 2 ya. Probability X-nya itu paling enggak 2. Ya berarti lebih dari sama dengan 2 ya kan? Karena paling enggak 2. Berarti ini bisa aja apa? Masih ingat nggak yang waktu sebelum UTS? Probability X lebih dari 2 berarti bisa aja teleponnya ada 3. Kan? Ditambah probability teleponnya ada 4. Tambah probability teleponnya ada 5. Dan seterusnya. Sampai nggak tahu deh teleponnya ada berapa. Sampai, oh sorry, di sini kan disebutin 400 ya. Sampai probability X-nya sama dengan 400. Tapi kan kita capek dong kalau disuruh ngitung itu kan. Ya. Nah, yang kita tahu adalah probability X sama dengan 0 ditambah probability X tambah 1. Pokoknya probability X sama dengan 1 tambah probability ini X sama dengan 2-nya masuk ya. Soalnya kan lebih dari sama dengan 2. Nah, ini berarti probability X lebih dari sama dengan 2 sama dengan probability X sama dengan 2 tambah probability X sama dengan 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, total probabilitasnya, jadi kalau kamu tambahin nih total probabilitas semuanya dan seterusnya sampai P sama dengan X sama dengan 400. Ini kalau ditambahin hasilnya pasti 1. Kenapa? Ya karena ini adalah penjumlahan dari probabilitas. Gitu. Kan jumlahnya semuanya pasti 1 ya. Nah, kan kamu tadi ingat kan nih di soal ini apa nih? Yang ditanyain adalah probability X sama dengan 2 ditambah sekian sampai X sama dengan 400. Berarti yang mau dicari ini sebenarnya yang ini. Ya kan? Kita asumsiin aja ini kita ganti dengan X gitu ya.
Jadi kalau kita mau nyari X itu bisa dicari dengan cara 1 dikurangi probability X sama dengan 0, ini kan. Terus dikurangi juga probability X sama dengan 1, gitu kan. Tadi kita ngasumsiin yang probability X sama dengan 2 sampai probability X sama dengan 400 itu X gitu ya. Kalau kita mau cari X yang ini, berarti yang ini kita pindahin ke kanan kan, jadi negatif gitu. Kita pindahin ke kanan, jadi negatif. Berarti X-nya itu yang mau kita cari berapa sih nilainya? Ya kita harus cari dulu probability X sama dengan 0 dan probability X sama dengan 1. Kebetulan yang probability X sama dengan 0 itu udah ketemu kan? Nih, 0,00193 tulisannya dulu. Nah, yang ini belum tahu, kita hitung dulu. Kita hitung dulu nih, probability X sama dengan 1. Kita hitung di sini. Probability X sama dengan 1, berarti apa nih rumusnya? Pangkat min. Mu, gini kan ya. Mu pangkat X dibagi X faktorial. Ini kan. Pangkat min mu, mu-nya masih 15 menit kan. Berarti mu-nya masih pakai 6,25. Kali 6,25 pangkat X. X-nya adalah 1 dibagi 1 faktorial. Ya. Hasilnya adalah, ntar aku hitung dulu. Nol, 0120. Masukin aja 0,0120. So, jawabannya adalah X ini sama dengan 1 kurangi 0,00193 kurangi 0,0120. Hasilnya adalah X-nya itu peluangnya ya 0,986 gitu. Jadi peluang at least ada 2 telepon itu adalah 98,6%. Ini kalau dijadiin persen kan 98,6%. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Lo ada yang mau tanya? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya ya, nggak usah malu-malu. Oke, nah ini adalah kita udah selesai nih bahas Poisson probability distribution. Materi yang kedua yang tadi udah aku tulis di ini ya, kita bakalan belajar yang namanya uniform probability distribution. Tapi sebelum kita bahas yang uniform ini, kita bakalan pahamin dulu nih, ada beberapa jenis probability distribution. Pertama, kita sebut ada yang namanya continuous probability distribution. Ya, continuous probability distribution sesuai namanya, berarti kita mau ngitung berapa distribusi kemungkinan atau distribusi probability dari sebuah angka yang continuous, dari sebuah kejadian yang bisa aja kejadiannya 2,5 gitu. Jadi kayak ya apa ya? Angkanya itu bukan angka yang diskret gitu, angka yang continuous, yang jalan terus. Ya, oke. Nah, ini salah satu contoh continuous probability distribution adalah normal distribution. Kalau kalian belajar normal distribution kan mungkin udah belajar ya di kelas ya. Nah, ini kan continuous ya. Jadi dari angka di tengahnya adalah 0, di sini ada 1, tapi sebelum 1 juga di sini ada 0,58, ada di sini 0,81 gitu kan, continuous dia sifatnya. Bisa koma-koma lah intinya. Nah, sebuah continuous probability distribution atau kita sebut sebagai CDF is characterized by infinitely uncountable values and can take on any value within an interval. Jadi ya dia bisa infinitely uncountable values di sini ya.
Dan dia bisa kita bisa disuruh nyari nih berapa probabilitas di antara interval-interval tertentu. Misalnya kita mau cari probabilitas antara 0 dan 1. Nah, ini bisa nih. Sorry. Kok di situ? Sorry. Ya, ini tadi namanya CDF. Nah, kita bisa cari probability di distribusi di interval tertentu. Nah, ini kita bisa nih cari interval antara 0 dan 1,01 katakanlah. Berapa nih probability nilai Z atau normal distribution-nya itu adalah antara 0 dan 1,01. Nah, itu bisa kita cari. Ya. Kemudian dikasih tahu lagi, the probability that a continuous random variable assumes a particular value of X is 0. Jadi kalau di sini kamu cari berapa sih probability Z-nya itu sama dengan 0? Ya nilainya 0. Kenapa? Karena itu terlalu tipis. Ya. Terlalu tipis. Z sama dengan 0 itu cuma segaris ini doang. Segaris ini ya hampir dibilang 0 lah kalau kita compare sama total keseluruhan gitu. Yang enggak 0 adalah yang ini. Yang ini kan ada luasnya nih. Ya. Yang antara 0 dan 0,01 antara 0 dan 1,01 ini kan ada nilainya. Nah, ini pasti nggak 0. Tapi kalau kamu ditanya probability di suatu titik tertentu, itu nilainya pasti 0. Oke, kemudian yang C, it is only meaningful to calculate the probability that the value of random variable falls within some specified interval. Nah, makanya yaitu kita cuma bisa ada nilainya kalau ada di interval tertentu. Nah, also, kalau kita mau ngitung interval, entah itu probability A, ya X-nya itu antara A dan B pakai sama dengan, entah itu A-nya enggak yang pakai sama dengan, entah itu A-nya yang pakai sama dengan B-nya enggak, entah itu dua-duanya enggak pakai sama dengan, ini bakalan punya nilai probability yang sama. Ya, jadi nilainya ini bakalan sama. Oke. Nah, terus apa lagi nih? The probability mass function here is called the probability density function, denoted by fx. Gitu. Jadi ini adalah fx-nya. Nanti kita bakalan belajar contohnya langsung aja ya. Ini kan theoretical-nya, intinya poinnya pertama satu yang ini ya. Kalau probability di suatu titik pasti nilainya 0. Yang kedua yang ada nilainya itu yang ada intervalnya. Dan yang ketiga, kalau kalian ngomongin interval, itu bodo amat. Mau ada sama dengannya kayak, mau nggak ada sama dengannya kayak, pokoknya selama dia continuous, probability distribution nilainya pasti bakalan sama. Biasanya kalau di soal cuma buat nyari interval gitu. Kalau interval biasanya nyari continuous. Iya, benar gitu. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomongin probability density function. Probability density function is the relative likelihood that X assumes a value within a given interval. Jadi kayak misalnya berapa sih probabilitas apa ya misalnya? Misalnya kita punya kalau kita udah ngomongin normal distribution ya, kalian kan di kelas udah ngomongin normal distribution. Dikasih tahu nih ada rata-ratanya, min-nya ya sebuah data itu adalah normal distribution, berarti min-nya di tengah, mediannya di tengah, modusnya juga di tengah gitu kan. Misalnya rata-ratanya itu 50. Nah, yang ditanya adalah berapa nih probabilitas nilai X-nya itu misalnya ya lebih dari sesuatu gitu. Misalnya berapa sih probability X-nya itu ya. Oke, ini kan ini X-nya ya. Berapa nih probability X-nya itu lebih dari 50? Ya udah, berarti yang ditanya adalah area yang ini. Gitu. Berapa nih probability X lebih dari 50? Nah, kalau dari gambar ini kita tahu karakteristik normal distribution yang dia simetris ya. Berarti ini probability-nya adalah setengah. Tapi kita juga bisa nih kalau tiba-tiba disuruh ngitung berapa sih probabilitas X-nya itu antara 40 gitu ya dan 60. Nah, kelihatan ya. Antara 40 gitu ya dan 60. Berarti kan di area tengah ini nih. Nah, kita juga harus bisa ngitung itu. Nanti
ada caranya tuh kalau normal distribution rumusnya kayak gimana, kita bisa pakai tabel Z gitu kan. Nah, itu nanti kita bakalan belajar, kalian bisa belajar nanti dengan nonton rekaman yang normal distribution gitu. Nah, sebuah probability density function, area di bawah fungsinya itu kalau probabilitasnya ditambahin itu pasti nilainya 1. Ya ini normal lah di semua probability distribution, kalau ditambahin pasti nilainya 1. Oke, nah habis itu kita bahas kumulatif. Oke, kita bahas kumulatif. Tuh ini. Oke, kita bahas kumulatif distribution function. Bentar ya, ini di save dulu nih. Jadi kayaknya PPT-nya lagi ngebug. Bentar. Nah kan, ini muncul lagi. Bentar deh. Wait ya, tunggu bentar. Nah, ini udah enggak. Oke, kita lanjutin. The cumulative distribution function. Nah, the cumulative distribution function for any value of x of random variable, the cumulative distribution function fx is computed by, ya ini kayak teori aja sih. Kalau kita ngomongin kumulatif, ya kita ngitung kumulatif ya, dari namanya aja kumulatif. Berarti kan kayak gabungan gitu kan, atau tambah-tambahan dari jumlah probability yang sebelumnya. Kayak misalnya kalau kita pakai normal distribution, kumulatifnya ya berarti yang di sebelah area kirinya. Gitu. Tuh, itu ditambahin semua tuh ya yang luas yang ada di area kirinya. Itu kumulatif distribution function. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke bagian yang continuous, tapi dia continuousnya itu uniform. Artinya peluang di semua areanya tuh sama. Coba ya contoh. The continuous uniform distribution, kalau kita baca, sorry bukan contohnya dulu ya, tapi pengertiannya dulu. The continuous uniform distribution describes a random variable that has an equally likely chance of assuming a value within a specified range. Ya, contohnya adalah kalau misalnya diumumin nih sama Pak Pribadi. Suppose that you are informed by Pak Pribadi that your static mid-exam score will be published between 1 p.m. and 4 p.m. Jadi misalnya tadi pagi Pak Pribadi ngomongin, anak-anak, mahasiswa gitu ya, nanti nilai kalian bakalan saya umumin antara jam 1 sampai jam 4. Diri dia gitu katanya. Ya siap. Yang jelek nanti ada remedial gitu ya misalnya. Enggak sih, padahal enggak ada. Ya. Jadi, oke, let the random variable x denote the publishing time of your midterm score. Misalnya kita variabel x itu adalah kira-kira berapa nih peluang peluang nilaimu itu bakalan muncul di range tertentu. Misalnya, ya. Berarti kan tadi kalau kita bikin gambar nih, nilaimu itu bakalan muncul antara jam 1 PM, ini kan ya, sampai jam 4 PM, katakanlah 4 PM di sini deh. Ini kan peluangnya sama, terbagi rata antar waktunya. Makanya kenapa disebut uniform? Karena peluang antar waktunya itu sama. Nah, sekarang gini, can you guess the probability that your midterm exam will be published around 1 to 2 PM? Yang ditanya adalah, bisa nggak kamu tebak berapa probability nilai kamu itu muncul antara jam 1 sampai jam 2? Jam 2 kan berarti di sini ya. Berapa nih? Kita sebenarnya tinggal ngitung luas aja ya. Luas yang warna hijau ini, berapa total dari luas yang keseluruhan? Berapa? Kalau bisa lihat, berarti probability
jam 1 sampai jam 2 gitu ya. X ini adalah munculnya nilai antara jam 1 jam 2. Ya sepertiga. Karena dia adalah sepertiga bagian dari ini kan. Ini kan 3 PM. Ini kalau kita bikin, ini kan sepertiga. Ya kan? Nah, rumusnya kalau continuous uniform distribution, rumusnya itu adalah ini nih. Ya. 1 per B min A. Nah, coba kita lihat ya. Rumusnya ya. Fx-nya, sorry. Fx ya. Wait. Satu per B min A. 1 per B-nya berapa? B-nya itu adalah titik yang terjauh ya. B-nya adalah 4 kurangi 1. Ya, 1/3. Gitu. Oke. Gitu sih paling. Jadi kayak probability antar waktunya tuh sama. Jadi kamu bisa ngeliat nih di range tertentu, range-nya itu seperberapa dari yang dicari gitu. Udah deh kamu. Ya. Di mana A represent lower limits dan B itu represent upper limits of the value. Rata-ratanya expected value atau min-nya itu rumusnya adalah A plus B. A ini adalah lower limit. B ini adalah upper limit dibagi dengan 2. Kemudian untuk standar deviasinya rumusnya adalah akar B min A kuadrat bagi 12. Gitu. Ya ini apa ya? Given aja, dihafalin aja ya. Nggak tahu asalnya dari mana. Nah, sekarang kita exercise nih ya buat yang uniform. The arrival time of an elevator in a 12-story dormitory is equally likely at any time range during the next 4 minutes. Jadi ini ada the next 4 minutes. Jadi ini dari menit ke 0, menit ke 1, menit ke-2, menit ke-3, dan menit ke-4. Peluang si elevatornya datang, si lift ya, elevator tuh lift ya kalau nggak salah. Liftnya datang, itu sama nih antar periode waktunya. Nah, sama ya. Calculate the expected arrival time. Oke, expected arrival time. Ya, berarti EX ya, expected. Berarti nilainya adalah mu. Mu sama dengan A plus B bagi 2. Di sini A itu adalah lower limit. Lower limitnya apa? Lower limitnya ya di sini A-nya 0. B-nya berapa? Ya B-nya 4. Berarti 0 tambah 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Ya, jadi expected arrival time-nya adalah 2. Berarti artinya elevator itu diekspektasikan bakalan datang itu paling nggak 2 menit. Gitu ya cara ngomongnya. Kemudian yang B. Warna biru deh. What is the probability that an elevator arrives in less than 1,5 menit? Kenapa kehapus ya? Menangis. Ini berarti mu ya. A-nya 0, B-nya 4, berarti A per B bagi 2. 0 tambah 4 bagi 2, 4/2 menit. Sini ya. Oke, yang B, what is the probability that an elevator arrives in less than 1,5 menit? 1,5 menit berarti di sini berapa sih probability dia arrive di sini? Ya kan? Berarti berapa tuh ya probability-nya? Itu A-nya 0 ya? Iya, A-nya 0. Berarti B-nya sekarang jadi B1 aja ya? Iya. Berarti expected-nya atau mu-nya berarti sama dengan A tambah B1 bagi 2. Iya kan? Sorry. Ini kan yang ditanya probability-nya nggak sih? Ya, probability yang rumus yang Probability-nya berarti pakai yang ini kan? 1 per B min A. Fx ya, sorry. Rumusnya Fx ya.
Fx sama dengan 1 per B1 min A. 1 per B1-nya adalah 1/2 min 1. Min 0, sorry, min 0. Min 0. Ya, A-nya 0 tuh. Berarti 1 per 1/2. Berapa tuh? 2/3. Iya. Wait, benar nggak sih 2/3? 0,66. Ya. Oke. Oke. Tapi, wait, sebenarnya probability-nya berarti harusnya ini nggak sih? 1/2 dibagi 4. Kan yang ditanya probability-nya kan? Iya. Ini tuh apanya? Wait. Continuous uniform distribution. Oh, ini probability density function-nya. Oke. Kalau benar nggak sih kalau misalnya dari gambar ini aja ya, luas yang ini dibandingkan dengan luas keseluruhannya berarti berapa? 2/3. 1/2 per 4. Berapa sih 1/2 per 4? Emang 2/3 ya? 1/2 per 4. 3/8 nggak sih? Peluangnya 3/8. Iya. Nah, ini rumusnya tadi tuh yang ini aku pakai buat apa ya rumusnya? Tapi ini benar nih, ini berlaku di sini nih. Oh, I see. Udah, pokoknya intinya kalau ada uniform gini, kalian gambar aja luasnya. Nah, kalian liatin tuh luasnya itu seperberapa dari luas keseluruhan. Kalau ini kan berarti ibaratnya aja kita bagi ini jadi setengah-setengah gitu ya. Ini kan kita bagi jadi setengah-setengah tuh. Kita bakalan punya ada 8 area ya. Area 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, probability kita ada 3 dari 8 area. Gitu aja sih. Ya. Pakai luas aja nggak apa-apa. Berarti C 5/8. Oke, yang C? Yang C, oke. What is the probability that the wait for an elevator is more than 1/2 minutes? Ya berarti yang ini ya. Iya benar, 5/8. 5/8. Gitu. Oh, gue tahu sih apa bedanya. Yang B ini rumusnya harusnya adalah ini. Probability-nya ya yang B itu harusnya B1 kurangi A dibagi dengan B kurangi A. Ya karena kita ngitungnya bukan di satu range waktu tertentu aja. Kita ngitungnya di beberapa range waktu. Jadi makanya kita masukin B1-nya. B1-nya berarti 1/2 kurangi 1 per B-nya 4. Kurangi 0 ya. 1/2 kurangi 0. B-nya 4 kurangi 0. Jadi nilainya adalah 1/2 per 4. Sama aja sebenarnya. 3/8. Yang ini juga sama ya. Berarti Fx-nya itu sama dengan B, ya kan, kurangi B1 ya. Kita kan mau cari area dari B ke B1 per total areanya. B kurangi A. 4 kurangi 1/2 bagi 4 kurangi 0. Berarti 2/2 per 4. 5/8. Gitu. Ya, jadi ngitungnya itu ya. Ngitungnya caranya adalah kalian tentuin nih nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Terus luas yang mau kalian cari itu luas yang mana nih? Ya katakanlah berarti ini tadi titiknya ini kita sebut sebagai A, ini titiknya kita sebut sebagai B. Ya, titik tengahnya kita sebut sebagai B1.
Yang mau kalian cari adalah area yang warna hijau ini misalnya. Yang ngitungnya berarti B dikurangi B1 dibagi dengan semuanya kan. Jadi kalian bagi area yang ini dibagi dengan area keseluruhan. Kan mau ngitung peluangnya. Berarti B min B1 dibagi dengan B min A. Ini adalah probability. Oke, jelas Kak. Gitu ya. Jadi sebenarnya gambar aja lah. Terus cari areanya itu seperberapanya gitu atau berapanya gitu. Oke. Udah sih paling itu aja buat asis kali ini ya. So short. Less than 1 hour. Nanti yang normal distribution itu juga cuma 1 jam. Silakan ditonton nanti catatannya aku bakalan minta kalian kumpulin di sebuah Google Form sebelum hari Senin minggu ini ya. Tujuannya supaya minggu depan kalian udah ngerti benar tentang normal distribution. Jadi ketika di kelas ditanya apa pribadi udah bisa. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Sepertinya tidak Kak. Ini yang chat apa nih? Aman, oke aman. Yaudah, thank you semuanya udah datang. Jangan lupa dibanyakin latihannya lagi dan ditonton rekaman yang tentang normal distribution ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.